Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teori teori grup yaitu Bapak Dr. Rafiq Jurkalnayan MPD dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazira Yasmin dengan NPM 2116310500889, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin acara diskusi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, yaitu saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Teh Cynthia Natali Tambun dengan NPM 2110631050131 dan juga ada Teh Silva Ardita Kosasi dengan NPM 2110631050035. Nah, pada pagi hari ini kami bertiga akan membahas materi tentang grupoida, semigrup, dan juga monoida. Nah, di mana ada beberapa submateri. Yang pertama di grupoida ada definisi dan contoh soal, di semigrup juga ada definisi serta contoh soal, dan yang terakhir di monoida ada definisi, contoh soal, dan juga monoida abelian. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang grupoida. Nah, dapat dilihat bahwa definisi grupoida yaitu kita misalkan ada sebuah G bukan merupakan G tidak sama dengan himpunan kosong, di mana ada sebuah operasi yaitu operasi biner pada G. Maka himpunan G ditulis dengan operasi yaitu G, operasi biner adalah grupoida atau ketertutupan. Nah, ada definisi yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada Z adalah bilangan bulat. Z grupoida disebut dengan grupoida karena ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya yaitu bilangan bulat lagi dan disebut dengan ketertutupan. Lalu yang kedua ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dan perkalian pada Ki atau bilangan rasional adalah operasi biner. Sehingga Ki dioperasikan dengan penjumlahan dan juga dioperasikan dengan perkalian merupakan grupoida. Nah, bisa kita tulis seperti yang ada pada PPT yaitu Ki, plus dan juga Ki, operasi perkalian. Yang terakhir yaitu ada bilangan asli di mana bilangan asli ini terhadap perkalian N adalah grupoida. Kita tulis seperti tadi yaitu N atau bilangan asli dengan operasi perkalian adalah suatu grupoida. Nah, dari definisi yang kita lihat tadi bahwa dapat kita simpulkan grupoida yaitu sebuah bilangan dengan suatu operasi biner baik itu perkalian penjumlahan yang harus memiliki ketertutupan, di mana ketertutupan ini yaitu merupakan anggota dari operasi itu sendiri. Nah, untuk contoh soalnya supaya kita lebih paham bisa kita lihat di sini, yaitu akan ditunjukkan bahwa A anggota dari Q. Sebuah A dioperasikan dengan Q, di mana Q ini merupakan bilangan rasional yang dapat kita definisikan. Kita ambil sebarang A, B merupakan anggota dari Q, di mana kita ketahui bahwa bilangan rasional itu A dibagi dengan B akan sama dengan 1 per A dikali B. Nah, kita klaim bahwa akan ditunjukkan atau akan dibuktikan bahwa A dengan operasi Q yaitu grupoida. Nah, kita ambil sebarang A1 dikalikan dengan A2
elemen dari Q, di mana A1 ini kita misalkan dengan P1 per Q1, dan A2 ini kita misalkan dengan P2 per Q2, karena kita lihat dari tadi ya, karena Q itu bilangan dari rasional, di mana nilai Q1 dan Q2 ini tidak boleh sama dengan 0, dan nilai P1 dan P2 ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa A1 dibagi A2 akan sama dengan 1 per A1 dikalikan A2. Lalu kita substitusikan nilai A1 tadi yaitu P1 per Q1 dan juga A2 yaitu P2 per Q2. Maka akan sama dengan 1 per P1 per Q1 dikalikan dengan P2 per Q2. Karena ini perkaliannya, maka langsung kita kalikan yaitu 1 per P1 kali P2 dibagi Q1 dikali Q2. Karena pembagian maka Q1 dinaikkan ke atas sehingga 1 dikali Q1 kali Q2 per P1 dikali P2. Di mana nilai P1 dan P2 ini tidak sama dengan 0. Maka kesimpulannya yaitu Q1 dikalikan Q2 dibagi P1 dikalikan P2 merupakan anggota dari Q. Terbukti grupoida yaitu memiliki sifat ketertutupan. Baik, untuk penjelasan yang kedua yaitu ada semigroup. Boleh dilanjut. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas semigroup. Di sini ada definisinya. Apakah yang dimaksud dengan semigroup? Jadi semigroup ialah himpunan G terhadap operasi biner bintang. Misalnya di sini kita punya himpunan G, kemudian diberikan suatu operasi biner. Kita misalkan suatu operasi binernya itu operasi biner bintang. Akan disebut semigroup apabila himpunan G ini merupakan grupoida. Jadi maksud grupoida ini yaitu kita harus membuktikan dulu bahwa himpunan G ini bersifat tertutup, kemudian berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, G disebut semigroup apabila terhadap operasi biner. Apabila berlaku, yang pertama ini, G tertutup terhadap operasi biner bintang. Apa yang dimaksud tertutup? Jadi kita misalkan ambil sebarang G1, G2, dari bagian G jika dijumlahkan G1, dioperasikan dengan G2 itu hasilnya akan ada di G. Nah, inilah yang disebut dengan ketertutupan. Lalu yang kedua, operasi biner bintang pada G berlaku sifat asosiatif. Misalnya kita operasikan G1, operasi biner G2, kemudian hasilnya dioperasikan dengan G3. Nah, sifat yang pertama dan kedua ini terbukti bahwa himpunan G ini dapat dikatakan semigroup. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Tunjukkan bahwa operasi biner penjumlahan pada bilangan bulat adalah semigroup jika diberikan suatu operasi biner penjumlahan yaitu A plus B sama dengan A plus B minus AB untuk setiap A, B anggota bilangan, ini maaf harusnya bilangan Z. Lalu penyelesaiannya, menurut definisi 2.2, jika himpunan G dengan operasi biner penjumlahan adalah suatu grupoid dan untuk setiap A, B, C elemen G berlaku sifat asosiatif, maka dapat dikatakan G terhadap operasi biner penjumlahan disebut semigroup. Maka untuk penyelesaiannya, yang pertama,
kita buktikan dulu apakah himpunan Z berlaku sifat ketertutupan. Maka kita ambil sebarang himpunan A, B, C elemen Q. Jadi A plus B sama dengan A plus B minus AB. Untuk setiap elemen A, B elemen Q, kan di sini elemennya itu A itu elemen Z, B elemen Z, ini elemen Z, dan C elemen Z. Ketika dioperasikan hasilnya juga akan tetap elemen Z. Jadi merupakan himpunan bagian dari Z, maka terbukti grupoida. Yang kedua, kita akan buktikan apakah himpunan Z berlaku sifat asosiatif. A dioperasikan dengan B, lalu dioperasikan dengan Z itu hasilnya sama jika B dioperasikan dengan A. Jadi di sini A plus B minus AB plus C. Lalu kita turunkan C minus AB. Jadi didapatlah A plus B plus C minus 2AB. Lalu yang satunya kita operasikan dulu yang ini. B dioperasikan dengan C, lalu dioperasikan dengan A. Dan sama, B plus C minus AB. Lalu ini di A-nya diturunkan lagi. Jadi A plus B plus C minus AB. Minus AB didapatlah A plus B plus C minus 2AB. Karena operasi A operasi B, operasi C, sama dengan B operasi C, operasi A untuk setiap A, B elemen Q pada operasi terbukti merupakan semigrup. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Cynthia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada monoida, saya persilahkan kepada yang akan mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya itu monoida. Yang pertama ada definisinya. Untuk definisi monoida itu dia suatu semigrup yang mempunyai elemen identitas E, yaitu ada E elemen pada G untuk setiap A elemen pada G yang berlaku A operasi E, maka sama dengan E operasi A sama dengan A. Nah, maka G0 ini disebut dengan monoida. Nah, suatu monoida itu dia yang bersifat monoida sifatnya itu ada kumulatif atau disebut dengan monoid komutatif atau dia monoid abelian. Boleh di next teh. Nah, untuk contoh soalnya, lalu di sini ada Z0 dengan A operasi pada B sama dengan A ditambah B tambah 2 untuk setiap A, B elemen bilangan bulat. Nah, untuk cara penyelesaiannya yang pertama itu akan dibuktikan dengan grupoida atau tertutup. Nah, untuk setiap A, B elemen pada bilangan bulat, maka A operasi B ini sama dengan A ditambah B tambah 2. Nah, di sini kan AB-nya itu dia bilangan bulat kan. Nah, maka hasilnya jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat kan maka hasilnya jadinya bilangan bulat. Lalu bilangan bulat ini akan kita tambah dengan 2 ini, maka hasilnya adalah A, B pada bilangan pada elemen bilangan bulat. Yaitu dia berarti dia terbukti grupoida. Boleh di next deh. Nah, untuk yang kedua, kita akan buktikan dia semigrup atau dia tertutup atau asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C elemen pada bilangan bulat, maka A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C. Maka
A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C. Nah, untuk cara yang pertama itu A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C, maka A ditambah B tambah 2 dioperasikan dengan C. Atau A ditambah B ditambah 2 ditambah C ditambah 2. Nah, sama dengan karena ini duanya di sini ada 2, maka kita tambahkan 2 ditambah 2, maka yang hasilnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah 4. Nah, untuk yang keduanya ini ada A operasi B dioperasikan dengan C, maka A ditambah B ditambah C ditambah 2 ditambah 2. Nah, sama seperti yang pertama, jadi A ditambah B ditambah C ditambah 2 tambah 2 itu adalah sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 4. Nah, karena si A ini dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C, maka A ini dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C, yang hasilnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah 4, maka dia itu terbukti semigroup atau tertutup atau asosiatif. Boleh di next deh. Nah, untuk yang cara ketiga ini akan dibuktikan dia monoida atau bukan, tertutup, asosiatif, dan elemen identitasnya. Nah, A pada operasi E ini sama dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A. Maka untuk setiap A ini elemen pada bilangan bulat. Untuk yang pertama itu ada A operasi pada E sama dengan A ditambah E ditambah 2 sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan E ditambah 2 sama dengan 0, maka hasil E-nya itu adalah min 2. Karena yang tadi positif kan dia maka berubah menjadi negatif. Untuk yang keduanya itu E pada operasi A sama dengan E ditambah A ditambah 2 sama dengan A. Nah, jadi E ditambah 2 sama dengan 0 sama seperti yang pertama tadi, maka hasilnya adalah E sama dengan min 2. Karena min 2 pada elemen bilangan bulat ini itu sama dengan untuk setiap A elemen bilangan bulat, maka A itu dioperasikan dengan min 2 sama dengan min 2 itu atau dikebalikannya min 2 dioperasikan dengan A, maka hasilnya adalah A, berarti dia itu terbukti monoida. Boleh di next deh. Untuk yang terakhir itu ada monoida abelian. Nah, untuk setiap A, B elemen pada bilangan bulat, maka A operasi pada B sama dengan A ditambah B tambah 2 sama dengan ini kita balik, maka jadinya B ditambah A ditambah 2, maka hasilnya itu adalah pada B pada operasi A. Nah, karena A operasi B itu dia dibalik maka jadi B operasi A, maka akan sama pada A ditambah B tambah 2 dibalik dengan B ditambah A ditambah 2. Nah, itu dia merupakan sebuah monoid komutatif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi diskusi tentang grupoida, semigrup, dan juga monoida telah kami sampaikan. Selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.